perjalanan menuju Jakarta, hati saya sangat bahagia karena jarak saya dengan dia sangat dekat, tapi nggak dengan hatinya. Jadi cuma dekat fisiknya aja. Iya, sekali. Yang ngedeketin rahasia. Betapa indahnya dia waktu memakai pakaian selain seragam sekolah. Sampai naik gunung di Jakarta, kita semua berhenti penginapan terlebih dahulu untuk tidur sejenak melepas kasel. Pagi pun tiba. Kita semua bangun jam 4 untuk salat subuh, mandi dan makan untuk siap-siap pergi ke Monumen Pancasila. Sesampainya di Monumen Pancasila, kita mengelilingi sejarah-sejarah yang ada di situ. Di sini juga saya mengikuti dia, si Mas Eri itu dari belakang. Intil gitu. Intil. Sama teman saya. Ngikutin gitu loh. Nah, di situ saya pura-pura lagi lihat-lihat kayak peninggalan sejarah juga. Padahal sudah mengikuti dia. Waduh, itunya cosplay ya ceritanya. Singkat waktu, kita semua sudah pulang study tour. 2 minggu kemudian, masuk sekolah seperti biasa. Sampai akhirnya hari kelulusan pun tiba. Ujung-ujung udah kelulusan teman-teman. Hari ini perasaan saya senang campur sedih. Sedih karena saya memikir saya tidak akan lagi melihat dia. Terus itu sangat akan membuat hari-hari itu sangat membosankan. Hari terakhir kita ketemu itu saya sangat memikirkan apakah kita akan bertemu lagi di lain waktu atau mungkin sebaliknya. Saya sangat sedih. Setelah pulang itu saya meminta kontak dia dari teman saya yang ada di kelas. Ternyata saya dikasih nomor dia. Saya sangat senang karena saya bisa melihat kehidupan dia walaupun dari media sosial. Berarti benar-benar mencintai dalam diam banget. Iya, berarti sebelumnya itu dia nggak pernah kontakan sama sekali, yang benar-benar tertutup banget pandangan pertama. Dan diam juga. Aku lanjutin deh. Setiap hari saya menunggu update dari dia. Bahkan saya memantau terakhir melihatnya di WhatsApp setiap jam. Kalau dia online saya berpikir sedang apa ya dia di sana. Karena nomor WhatsApp yang ini sudah tahu kalau saya yang kontak dia. Jadi saya membeli kartu lagi untuk bisa kontak dia dengan menyamar seperti orang lain. Effortnya kak, Agar saya bisa chatting dengan dia setiap saya mau. Saya tidak berani chat dia di WA utama saya karena saya pikir dia akan risih. Di waktu saya sudah membeli kartu baru, saya senang sekali karena saya bisa chattingan dengan dia lagi, tetapi dengan topik yang banyak dibahas. Ternyata tidak lama dia ganti nomor WhatsApp. Jadi saya tidak lagi punya kontak dia satupun. Kasian banget ya Allah. Maaf. Ternyata ganti nomor. Udah effort beli kartu baru, dianya ganti nomor. Sabar ya mbak. Nah itu aku bingung deh. Dia punya akhirnya kan ganti nomor kan pakai kartu Ya. baru. Nah itu gimana minta save-nya? Kan itu sama-sama orang satu. Terus kenapa bisa jadi chattingan gitu? Ya pakai nama samaran apa gitu ya? Lanjut deh. Saya sekarang hanya bisa memantau dia di akun Instagram dan Facebook dia. Waktu saya stalking akun dia, ternyata ada foto masa kecilnya. Saya sangat senang melihat betapa indahnya waktu kecil maupun sekarang. Ya begitulah sampai sekarang. Saya tidak berani untuk menyatakan cinta saya ke dia. Padahal dari SMP saya sangat cinta dengan dia. Mungkin sampai sekarang SMA tidak ada lagi yang menarik bagi saya. Mungkin juga cinta terbesar dan terakhir saya penuh cuma ada di dia. Aduh, ini bener-bener setia banget sama satu. Nggak bisa membuat salah jadi terakhirnya gitu ya. Iya, tapi jangan jadi terakhir deh. Barangkali nggak jodoh. Masih ada lagi dong. Iya, masih banyak. Oh iya, sampai sekarang SMA ini saya masih sering melihat akun Instagram dia, tapi pakai akun fake. Karena nggak berani kalau pakai akun asli, takutnya malah diblok. Entah sampai kapan saya bisa move on dengan dia. Maybe never. Waduh, jangan gitu. Jangan, bro. Jangan. Buat kamu yang udah ngirimin ini, tetap semangat. Kalau bisa beraniin lagi niatnya. Nggak apa-apa. Buat yang lain. Gak apa-apa, pakai akun asli, chat aja. Nanti abis ini diblokir, terus kamu buka hati lagi nyari yang lain. Tuh. Jadi itulah cerita singkat saya mencintai orang yang tidak akan bisa saya dapatkan. Terima kasih Adwin Prima kalau sudah dibaca. Oke, Sama-sama. Terima kasih Semoga juga. yang kamu tulis di sini nonton video ini biar tersampaikan meskipun nggak tahu kamu yang ngirim ini namanya siapa. Oke.
Ini cerita yang ketiga. Lukas. Semoga jadi bisa menginspirasi teman-teman semuanya gitu. Nih, buat teman-teman buat yang mungkin diceritakan di sini, silakan boleh cari orang yang ngefans banget sama Lukas sampai dia menyatakan Lukas di SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Yuk, yang lain tiga di kelas, yang sekarang udah kelas 9, ayo sekolah di SMA 1 Randu Dongkal. Di sini ada Lukas. Udah Lukas, betul sekali. Oke. Lanjut lagi. Kita ambil. Aku 4. Oke, aku yang bakal nyari. Siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini deh. Bukan, Ray. Bentar. 3. Jeng 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 jeng. Kelihatan nggak? Belum satu. Gak apa-apa. Ini 3 teman-teman. Oke, kita nomor 3. Nomor 3. Kita cari. Udah ada 4 nih teman-teman. Kita cari. Nomor 3. Siapa ya yang ngirim? Ini dari Semangat lagi. Yang Pekalongan Angkatan 42 lagi. Wow, gak ada kisahnya. Kat lah. Ceritanya cuma ente cukup tahu. Oh, gak apa-apa. Ini buat yang ngirim cerita ini, terima kasih walaupun cuma ente cukup dewe. Dan ini nggak pakai huruf vokal loh. Nggak pakai huruf itu. Iya. Cuma banget kamu, ente dot CKPTW. Nggak apa-apa Kasian ya. banget buat kamu si anak 942 yang ente. Lanjut cerita ke-5. Tapi kayak cerita keempat karya Karena tadi nggak ada cerita nih, cuma ente Singkat, CKPTW. padat dan jelas. Oke. Sekarang cerita yang ke-5. Oke, ambil. Nah, Aku yang bakal nyari lagi. Masih banyak nih teman-teman. Ini deh. oke. Aku baca ya. Waduh, selisih 1 doang teman-teman. Tadi 3, sekarang 2. Dari habis ini sekolahnya ya Mas. Angkatannya Rahasia. Oke, aku bacain ya teman-teman. Hai, anggap aja namaku Ida. Yap, aku perempuan. Biasanya kalau aku suka sama cowok, pasti aku kasih tahu temanku. Tapi kali ini tuh rasanya gimana ya? Aku nggak pernah lagi bilang ke temanku kalau sekarang aku suka si Adi. Nah sebenarnya lagi bingung juga. Ini tuh suka apa sebenarnya kagum aja ya? Intinya aku nggak pernah expect bakal suka sama ini orang. Kayak oke, kita berdua satu kelas dari SMP sampai sekarang di SMA. Tapi ya cuma sekedar teman sekelas aja, yang nggak pernah saling sapa atau bahkan ngobrol intens. Satu kelompok pun jarang. Padahal berharap banget tuh. Intinya dia itu pinter dari dulu, walaupun pas SMP yang ranking 1 itu aku terus. Sombong dikit nggak apa-apa lah. Boleh. Tapi sekarang dia makin pinter, selalu di atas aku rankingnya. Langsung upgrading ya teman-teman. upgrade itu naik kelas ya. Ayo langsung Naik itu juga ya, dong. langsung ambis. Lanjut ya. Satu hal yang aku kagumi, aku bisa bilang kalau dia pintar di segala hal. Karena orangnya mau belajar dan tekun. Beda banget sama aku yang kalau nggak bisa langsung pasrah begitu aja. Nih ya, kalau urusan hitung-hitungan emang dia yang paling jago dari dulu. Masalahnya, dia juga jago bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga, dan juga seni. Itu udah, iya multi talenta itu gabungan semuanya. Itu karakter banget dimasukin. Nah, dari segi fisik, dia juga orang yang cukup karismatik. Karismatiknya gimana ya? Apa badannya gede, kanker, apa gimana? Kita juga nggak tahu. Oke, kita lanjut. Dia punya aura yang bikin orang itu mau buat ngelirik. Dia, tapi Adi itu orangnya kurang pede gitu anaknya. Tuh. Greget nggak sih? Iya greget Kurang banget. asing ada. Aku greget. Pinter. Terus katanya Multi talenta. talenta.
tapi kurang. Kayak pengen teriakin pas di kupingnya dia, di lo tuh cakep, lo tuh keren, lo tuh pinter. Gue kagum banget sama lo. Aduh. Ya semoga Adi bisa capai semua cita-citanya, bisa sukses dan bahagiain ortunya. Amin, amin paling serius dari kita. Karena impian dia yang aku tahu pengen bahagiain orang tua dulu ketimbang cari pacar atau semacamnya lah. For your information, setauku dia emang nggak pernah pacaran dan dia itu act of service banget, masya Allah. Itu tuh dia paket komplit, ya kan? Paket komplit banget, pinter, cakep, multi talenta. Dia nggak pernah pacaran, act of service, udah itu mendahulukan orang tua. Itu udah bener-bener yang hubungan satu, tapi mungkin dia harus tingkatin kepedean dia lagi biar lebih percaya diri gitu loh teman-teman. Nah, pesan buat si pengirim ini, semoga Iya, kalian bertemu dengan versi yang sama-sama baik Iya, dan versi lebih baik lagi nantinya. sama-sama jodoh. Amin, semoga berjodoh. Semoga. Oke, terima kasih. Ini cerita yang kelima udah selesai. Kita mau lanjut ke cerita berikutnya. Oke, balik lagi sama kita. Sekarang kita mau bacain cerita yang ke-6. Tadi Ini aku mau nyari dulu. Nomor 14. 14. Oke, kita cari. Nah ini nomor 14 dari SMA Negeri 1 Purwakarta lagi, angkatan 42. Kita baca. Ini dimulai dengan quotes. Ditolak sakit, Eko confess gua mah, ucap orang-orang pada umumnya dan normal. Padahal kalau ditolak itu enak juga loh. Kayak ada sensasi manis, asem, pahit. Nah, jadi jangan salah dulu, ditolak itu bukan selamanya memperburuk. Tapi cobalah berpikir bahwa ditolak itu membuat kita sadar bahwa kita tidak semua keinginan kita itu dapat terwujud, dan juga membuat kita sadar bahwa kekurangan yang kita miliki itu masih banyak, sehingga kita harus lebih banyak lagi untuk memperbaiki diri ini. Ini bukan hanya tentang asmara, tetapi realita kehidupan yang nyata. Nah, ini teman-teman bener banget apa yang dikatain sama kakak yang udah ngirim ini. Jadi nggak selamanya yang kalian mau itu harus terpenuhi. Ini kehidupan. Kalian bukan putri raja yang apa-apa harus banget terpenuhi. Tapi buat kalian tetap semangat, lanjutin dulu kak. Selamat Hari Kasih Sayang, dan perlu diingat, berkasih sayang tidak dikhususkan hanya untuk hari ini. Tetapi Hari Kasih Sayang ini adalah wujud karya kita yang menunjukkan bahwa kita masih punya rasa kasih sayang. Salam sehangat dan semanis senyumnya, walaupun bukan untuk saya. Aku proud of you banget yang udah nulis ini. Terima kasih. Kata-katanya, Ya kata-katanya menyentuh banget, indah. Itu buat teman-teman yang tadi sudah mendengarkan apa yang dibacakan, semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman, bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk terus tetap semangat buat menjalani kehidupan ke depannya kayak gitu. Oke, cerita yang ke-6 selesai. Sekarang kita lanjut cerita yang ke-7. Oke, sekarang balik lagi kita ke cerita yang ke-7. Oke. Sekarang nih. berapa nih? Oh, yang nyari deh. Oke. Waduh, berapa itu? Wow, 4. Kita cari dulu. cerita yang keempat. Udah. Oke, kita dapat cerita yang keempat. Kali ini kita dapat nggak yang dari SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Kita dapat dari salah satu siswa dari SMK Ma'arif NU2 Aji Barang. Waduh, Oke. Aji Barang itu di mana sih kak? Oh, Purwokerto, Banyumas ternyata. Jauh juga ya. Kita tetanggaan kota gitu. Oke lah. Sekarang aku mau baca ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Aku bingung mau ceritain ini ke siapa. Jadi aku ikut ini aja, hehe. Hai, udah Februari aja. Gimana kabarnya? Baik atau nggak baik? Zara harap baik-baik aja ya.
lama kita tidak bertegur sapa. Padahal rumah kita tidak begitu jauh. Masih ingat nggak Februari tahun lalu kita sedikit bertegur sapa? Jujur aku bingung sama sikap kamu yang begitu membingungkan. Seolah-olah kamu masih sama saat pertemuan kita di 2019. Sikap kamu yang begitu baik kepada aku malah justru membuat aku merasa digantung. Digantung nggak tuh? Aku sempat berpikir, apakah kamu masih bisa kembali atau emang itu sapaan terakhir? Pikiran itu seolah tak ada jawaban. Jadi kayak nggak ketemu ujungnya gitu ya teman-teman. Mungkin maksudnya kayak gitu. Hari demi hari, minggu demi minggu, sampai tahun demi tahun aku lewati. Entah berapa banyak doa yang aku panjatkan di setiap sujudku. Namun, doa yang aku panjatkan masih belum ada jawaban. Sabar teman-teman, doa nggak harus cepet dikabulkan sekarang. Ingat kata Pak, ada Pak guru kita. Ya, guru agama. Berarti itu tuh emang udah ada hikmahnya. Ya, kita mungkin itu bisa diganti dengan yang lebih lebih baik baik. lagi. Tapi itu Terus, nggak mungkin sekarang. Iya. Dan bisa jadi besok atau tahun depan atau bahkan nanti saat kamu udah jadi versi terbaik dari diri kamu Iya. kayak gitu. Jadi tetap sabar aja nunggu. Tetap Aku lanjutin berdoa. ya. Aku ikhlas dengan sesuatu yang terjadi di antara kita. Karena aku percaya sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Tuh. Nggak apa-apa kalau di dunia ini kita nggak bisa menyatu. Tapi semoga setelah kehidupan ini berakhir, semuanya kita bisa dipertemukan oleh Sang Pencipta. Amin. Untuk kamu yang selalu saya doakan, amin. Kami ikut doain, semoga apa yang kamu aminkan tuh Allah kasih. Amin. Amin. Oke, cerita ke-7 selesai. Terima kasih dari salah satu siswa SMA Ma'arif NU Cibarang. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita yang ke-8 ya teman-teman. Oke, cerita yang ke-8 Akan kira-kira diambil berapa oleh ya? Nomor berapa siapa? yang dapat urutan ke-8 untuk kita ceritain? Oke. Baru. Aduh, ini kita dapat nomor 9 teman-teman. Oke, dicari dulu, Cari. Kak. Bentar. Oke, Oke, udah. Dengerin teman-teman. Sekarang dari SMA Negeri 1 Redongga lagi. Angkatannya angkatan 41. Kelas 11 ya. Halo Kak kelas. Halo, Kak. Semoga kamu nonton. Oke. Jadi langsung masuk aja ya. Singkat aja, aku bahagia banget bisa di Semanra karena di sini aku ketemu dia. Berawal dari sekelas waktu kelas 10, terus sekarang nggak sekelas. Kisah aku sama dia benar-benar naik turun banget kayak ular tangga. Sifat kami yang saling bertolak belakang membuat suasana hubungan kami tidak terlalu membosankan karena seperti adrenalin. Doakan kami supaya bisa bersama sampai kapanpun. Amin. Lagi-lagi kita aminkan semua Aminkan. doa dan harapan teman-teman Iya, kalian semua. betul sekali. Apakah sudah selesai, Kak? Sudah. Oke, meskipun ceritanya pendek, tapi di situ terselipkan doa yang kami semua juga ikut aminkan. Semoga apa yang kamu aminkan Allah ijabah. Amin. Oke. Oke, lanjut. Lanjut ke cerita yang ke-9. Nomor orang 9. Silakan, Kak. Cari dulu, Kak. Oke. Bentar. Oke. Lanjut. Lanjut, teman-teman. Nomor 10. 10. 10 teman-teman. Oke, aku cari dulu ya nomor 10. Oke, kali ini dari siapa ya? Ada nama samaranya nih. Kali ini nama samarannya Bulan dan Bintang. Wow. Aduh, sweet banget gak sih Bulan sama Bintang sama-sama di langit. Gitu. Ini dikirim oleh salah satu siswa SMA Negeri 1 Randu Dongkal yang sekarang berarti menempati kelas 10 karena angkatannya A42. Oke, langsung aja ya aku bacain. Nih. Aku kenal Bintang itu dari SMP. Tapi pas SMP, dia nggak kenal aku. Aku kenal dia waktu dia punya HTS-an. HTS itu apa? Hubungan tanpa status ya. Aduh, Ya kan? berarti dia itu suka sama orang Yang hubungannya tanpa status itu loh. Oke, lanjut deh. yang dia lagi senang Ya. sama orang lain. Waktu dia punya HTS-an, pas PPDB kok ada nama dia. Shock banget dah. Itu satu SMA ya kan. Terus pas MPLS
ternyata beneran dia. Oh my god, ya Allah, ganteng banget. Aku lihat di depan mata langsung. Jadi Ini selama ini kayaknya dia cuma lihat di Instagram atau media sosial. dan kalian tahu nggak? Ini dia nulisnya, ya Allah, ganteng banget, itu caplok semua guys. Iya, benar. Oh ya itu ceploks. Gak apa-apa lah, lanjutin aja ceploks. Jadi di bip gitu ya. Ceploks semua. Yang biasanya, oke aku lanjutin ya. Yang biasanya aku pandang lewat HP doang, sekarang bisa ngerasain satu sekolah. Itu kan. Betul. Pas PTA atau penerimaan tamu ambalan, Kayak itu dari pramuka Iya, ya. Jadi pramuka. waktu kita baru masuk SMA itu kita akan melakukan PTA. Aku ngeliatin dia mulu, tapi nggak di notice. Ya wis, aku cerita aja sama temen satu SMP-nya dia. Ternyata temennya cepu. Pas aku bilang dia kadang, kalian tahu cepu nggak sih? cepu itu apa ya? Cepu itu tuh kayak kayak kalau ada orang ngomong, terus itu tuh dia ngomong lagi ke orangnya gitu loh. Oke. Oke, itu namanya cepu. Membongkar rahasia. Iya betul. Pas aku bilang dia ganteng kayak gitu, ternyata dia cepu. Kan punya sedikit trauma. Terus mana ya tadi ya? Ini Oh ini. Pas dia bilang, pas aku bilang dia ganteng, ternyata dia cepu. Terus di situ aku di notice dikitnya tuh dikit banget. nggak kelihatan. Maklum katanya cowok sokul. Aduh. Waktu pulang PTA, aku nge-follow IG-nya dia. Ternyata langsung di follow back. Salting katanya. Nah, aku bikin story IG tentang PTA. Terus aku sengaja taruh foto dia di kolase karena random foto pas PTA kan. Terus plot twist banget nih, dia itu minta fotonya dia sendiri. Terus aku kirim lewat WhatsApp. Nah, pas habis tak kirim itu, lebih plot twistnya lagi, kita saling chatan sampai larut malam. Terus semua kelas bikin yel-yel dan dia nanya, kelas kamu udah bikin yel-yel belum? Terus aku jawab dong, belum. Kamu udah? Spill dong. Terus dia jawab lagi nih, katanya bayar ya, nanti aku iseng bilang, gitu kan. Nah, terus ternyata berarti apa? Bulannya itu bilang lagi, bayar pakai permen ya. Terus dia langsung ngirim foto yel-yelnya sama bilang, ditunggu permennya besok gitu. Besok gitu lagi. Itu pakai caps lock lagi. Bener ya, kalau yang ini aku bilangnya bener caps lock. Caps lock. Oke, itulah. Ya wis, besoknya aku beliin coklat dan permen. Mintanya Lucu banget. Dikasihnya Coklat ada sama coklatnya permen. juga. Udah nggak apa-apa. Habis itu dia cerita kalau dia lagi ngerjain tugas dan dia bilang, semangat soalnya sambil makan permen sama coklat dari kamu. Nah, ini pakai caps lock lagi. Woi, apa ini ya Allah, aku bener-bener di notice. Apa boleh sesat-set itu? Terus terus emat gini. Kayak gitu nangis tuh. Iya sih. Terus besoknya dia gantian ngasih aku coklat sama banyak jajan lainnya. Lucu banget. Setelah itu kita chatan terus. Kayak kalau nggak chatan ada yang kurang aja gitu. Terus dia menyatakan cintanya ke aku. Aduh. Plot twist banget. Aku bisa sama dia. Sampai sekarang kita masih bersama. Semoga selalu bersama selamanya dan selalu bahagia ke depannya. Aku bangga punya kamu. I love you semestaku. Dari aku Bulan. Amin. Semoga kamu berjodoh. Kalau nggak berjodoh jangan patah hati. Amin. Amin. Apa itu? Kita lanjut ke cerita yang ke 10. Cerita yang ke 10. Kita cari dulu. Ya, dah, buka dong. Ya. Nomor 6, teman-teman. Oke, sekarang gantian Jasmine yang bacain. Tapi sebelum itu aku mau bacain ini. Kalau cerita ini itu bukan lagi dari SMA Negeri 1 Randudongkal. Ini dari kota sebelah. Dari mana, teman-teman? Dari Semansa Pekalongan. SMA Negeri 1 Pekalongan. Oke, kita langsung dengerin cerita dari kakak-kakak Semansa Pekalongan. Jadi, langsung masuk ya. 18 tahunku sangat bermakna. Pada tanggal 11 Desember adalah waktu di mana aku dilahirkan ke dunia. Di tahun 2023, tepat tanggal 11 Desember adalah hari ulang tahunku yang ke-18 tahun. Pertama, aku menganggap
Hari itu hari yang biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial, karena memang sejak dahulu ketika aku ulang tahun, aku tidak pernah dirayakan oleh siapapun, bahkan orang tuaku. Oleh sebab itu, aku biasa-biasa aja. Tepat 3 hari sebelum aku ulang tahun, sahabat-sahabatku menjauhi diriku. Bahkan bisa dibilang aku dicuekin selama 3 hari. Aduh, 3 hari itu bukan waktu yang cepet ya teman-teman. Lama itu. Iya, apalagi kalau kita lagi bad mood, kita lagi juga ada sedih. sebabnya gitu dijauhi Iya, tiba-tiba. itu pasti rasanya lama banget. Lanjut deh Kak dulu biar kita tahu. Aku berusaha untuk tetap menghubungi salah satu sahabatku. Aku mencoba CPA ke dia. Namanya kita sebut aja Nia. Akan tetapi Nia itu tetap saja tidak membalas chat dariku. Aku pun merasa sedih akan hal itu. Meski hatiku terluka, aku tetap berusaha tersenyum dan tidak marah kepada mereka. Tepat seminggu setelah hari ulang tahunku, aku berada di rumah seperti biasanya. Pada saat siang hari, aku kaget. Ada yang menghampiriku ke rumah. Aku pun bertanya-tanya, siapa yang datang sih? Tumben banget dari Sabtu ngajak main. Aku pikir yang menghampiriku adalah teman dekat rumahku. Ternyata, firasatku salah. Yang menghampiriku ke rumah adalah sahabatku yang kemarin-kemarin itu nyuakin aku. Waduh, ternyata prank. Iya, Iya maksudnya kan? surprise. Iya, ini dugaan dugaan dari aku. Udah prank ini. Aku kaget ketika mereka datang ke rumahku. Bahkan aku tidak ada kepikiran bahwa mereka akan datang ke rumah sambil membawa kue dan hadiah. Aku bahagia sekali dan terharu karena selama diriku ulang tahun, aku baru dirayakan untuk pertama kalinya tepat di umur 18 tahun. Wow, ini sebenarnya ada senangnya, ada iya, ada senangnya, ada sedihnya juga buat kamu yang udah 18 tahun melewati ulang tahun. 18 tahun sampai legal bisa dibilang, terus nggak pernah dirayain. Itu sedih banget, tapi sekalinya dirayain sama orang tersayang. Membekas banget ya Itu kenangannya. membekas banget sih. Oleh karena itu, dari ulang tahunku ke-18 itu sangatlah bermakna bagiku. Buat kamu yang mengirim ini dari Semansa Pekalongan, kamu hebat, kamu kuat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang ke-11. Nah, sebelum itu kita cari dulu lintingannya, kita dapat nomor yang berapa. Ayo Kak. Masih banyak ternyata. Oke. Ternyata sama kayak urutannya. Itu nomor Berarti nomor 11. Oke, aku cari dulu ya nomor 11. Oke, tidak dapat nih yang nomor 11. Sekarang namanya siapa nih yang ngirim? Rahasia aja deh. Nah, ditulis di sini katanya rahasia aja deh. Dari SMA Negeri 1 Randu Dongkal, dia siswa kelas 10. Berarti angkatan dia angkatan 42. Oke. Sekarang aku bacain ya ceritanya. Aku pengen cerita sedikit. Mungkin ini memang salahku yang tiba-tiba memutuskanmu, tapi itu semua ada alasannya. Aku nggak bisa cerita di sini karena emang rumit. Tapi mungkin kamu nggak sesakit aku yang harus menjauhimu dengan terpaksa. Karena nggak lama dari itu, kamu deket dengan seseorang kakak kelas. Wow, yang satu sulit melupakan, yang satu langsung ketemu. Aku nggak tahu dia sudah suka sama kamu sejak lama. Dan setelah tahu aku sama kamu udahan, dia langsung mendekatimu dan kamu meresponnya atau kamu yang mendekatinya. Entahlah. Ya, itu Ya. masih rahasia dia, Rahasia terus ilahi. ceweknya dan Tuhan. Iya betul. Nomor 31 ya? Aku juga nggak bisa nyalahin kamu karena di sini aku yang egois. Aku yang telah menyakitimu dan aku mengharapkanmu kembali. Semoga bisa langgeng ya. Doain semoga aku bisa ngelupain kamu yang udah 3 tahun berusaha ngelupain, tapi emang masih sering lihat kamu dan emang dejavu pasti masih ada. Oh, jadi dia gamon Pak. Iya. Udah 3 tahun gamonnya, guys. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat. Oke, aku lanjutin dulu. Kenapa aku gamon? Ya mungkin karena kamu first lover aku. Dan emang sekarang aku gak mau pacaran lagi. Karena aku juga takut menyakiti seseorang lagi. Karena menyakiti kamu itu udah cukup gitu. Udah itu aja yang mau aku ceritain. Makasih buat kamu yang lagi berusaha ngelupain, yang sudah menulis cerita ini. Semoga kamu cepat bisa melupakan orang yang sudah menyakitimu dan lain sebagainya. Karena di luar sana itu masih banyak yang emang
sayang sama kamu, bisa menerima kamu apa adanya. Iya, jadi tetap semangat buat menjalani hidup karena cinta bukan segalanya kayak gitu. Juga kamu harus introspeksi diri, oke? Memperbaiki diri kamu agar lebih baik lagi ke depan. Oke.